kondisi kejadian-kejadian alam yang terjadi, kebakaran, banjir, dan lain-lainnya, itu ada desakan untuk capaian target baru. Kalau di 2030 ditargetkan katakanlah 300 gigawatt paling nggak energi baru harus masuk, energi bersih, maka ada himbauan untuk meningkatkan target baurannya menjadi 3 kali lipat. Nah, tentu saja ini merupakan satu ambisi target baru yang harus kita bisa respons. Dan bagaimana kita meresponsnya, tentu saja kita harus melihat kemampuan, sumber-sumber apa yang kita miliki, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Ya, tentu saja semua itu ada 2 isu penting yang memang harus menjadi dukungan, antara lain adalah ketersediaan teknologi, yang tentu saja teknologi ini harus didukung oleh industri pendukungnya. Ketersediaan pendanaan, ya, pendanaan yang memang harus limitless. Nah, bagaimana sumbernya, bagaimana seluruh sumber-sumber pendanaan internasional maupun dalam negeri yang akan kita manfaatkan di dalam negeri untuk bisa dimobilisasi untuk mendukung. Ada 3 faktor penting: ketersediaan sumber daya surya yang mencapai 3.300 gigawatt menurut angka Kementerian SDM. Hasil kajian dari ISR menunjukkan lebih besar daripada itu, tapi ini data pemerintah 3.300 gigawatt. Kemudian sifat teknologinya yang modular, mudah dan cepat dipasang, sehingga kita bisa mengejar target gigawatt dengan cepat, dan harganya yang semakin murah dan terjangkau. Nah, kalau kita ngomong PLTS, memang punya karakteristik yang agak berbeda dengan yang baseload ya, karena dia intermittent, sangat bergantung sama cuaca dan sebagainya. Jadi perlu dilakukan berbagai support, mungkin bentuknya storage atau harus didukung oleh dispatchable power dan sebagainya. Kita ingin sebenarnya untuk membangun industri di Indonesia. Jadi dengan topik industrialisasi tadi, untuk itu kita harus bangun demand-nya. Untuk di dalam negeri kita perlu melakukan intervensi, misalnya lewat Just Energy Transition Partnership ini. Filosofi dasarnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap fosil. Pastinya untuk melihat rantai pasok suatu industri itu kita harus lihat dari 2 hal ya. Yang pertama dari sisi demand. Saat ini memang demand di Indonesia masih tergolong rendah, jadi perlu ada kepastian pasar yang jelas untuk investor bisa berani masuk untuk berinvestasi membangun industri gitu. Yang kedua dari sisi supply juga diperlukan strategi industrial policy yang jangka panjang yang baik juga ya dalam konteks dekarbonisasi, supaya clear roadmap dari Indonesia ini ingin membangun domestic manufacturing ke depannya, dan mungkin tidak harus terbatas kepada surya saja, tapi juga bisa ke energi terbarukan lainnya. Saya ucapkan selamat terhadap acara ini, acaranya bagus, dan ini kesempatan baik bagi PLN untuk mendengarkan harapan-harapan dari stakeholder dan masukan-masukan kepada PLN untuk bisa mengembangkan renewable energy, khususnya terhadap solar PV ke depan seperti apa. Kami intinya di PLN sangat mendukung program untuk solar PV ini karena bagian dari program kami dalam menuju net zero emission, karena kami juga sudah merencanakan dalam RUPTL ada sebesar 4,7 gigawatt dalam hal solar PV untuk dikembangkan dalam sistem kelistrikan PLN. Solar cell atau PLTS itu bagian penting dari proses transisi energi di Pertamina. Karena apa? Karena PLTS itu lebih mudah dijalankan. Tapi memang poinnya kita akan penting selalu bersinergi dengan seluruh kepentingan, termasuk juga dengan PLN. Bagaimana sebetulnya PLTS kita ini memang secara keseluruhan dibandingkan dengan negara tetangga kita agak lumayan left behind, tapi kita harus dorong supaya porsi PLTS lebih banyak lagi, lebih masif lagi, dan standar seharusnya kita udah bisa menjadi yang leading energy sektor khususnya di PLTS.